selamat malam. Halo Pastor, apa kabar? Kabar baik. Iya Pastor. Bagaimana sehat Pastor? Puji Tuhan, sehat, segar lagi ya. Iya Pastor, ini kita membuat suatu obrolan di masa pandemi COVID-19 ini Pastor. Bagaimana pengalaman Pastor menghadapi COVID-19 ini? Ya, Selino dan juga teman-teman yang terkasih, COVID-19 ini membuat kita akhirnya sampai pada tahap seperti ini. Kalau tidak ada COVID-19 kita tidak akan sampai di sini. Dan untuk saya hal ini sangat menarik bahwa kita akan masuk pada suatu era yang baru, suatu era yang dalam arti normal yang baru, dari mana kita melalui peristiwa COVID ini kita mencoba untuk selalu ke depannya nanti misalnya dengan menggunakan masker, selalu cuci tangan, selalu jaga jarak, ya kan? Nah, dan juga hal ini satu kebiasaan yang betul-betul boleh dibilang satu cara hidup normal yang baru untuk hidup yang sehat dan baik. Dan situasi COVID seperti ini membuat kita juga banyak bermenung, ya kan? Dan juga membuat kita selain bermenung tetapi juga beraksi sosial, ya gitu. Jadi saya juga terlibat di tim penanggulangan COVID Keuskupan Agung Merauke, ya di situ juga ada bantuan-bantuan sosial maupun sosialisasi kepada umat dan masyarakat terkait dengan bahaya COVID-19 ini. Ya. Iya Pastor, mungkin pasti kalau berbicara tentang COVID ini pasti ada dampak baik bagi masyarakat luas maupun gereja Katolik sendiri. Bagaimana dampak yang paling besar terhadap gereja Katolik? Baik, Marcelino dan teman-teman, memang dampak paling besar bagi gereja Katolik adalah bahwa kita kembali kepada dasar hidup di dalam keluarga. Ya. Oh iya. Nah, ini hal yang penting sebagai gereja. Kita dengan adanya batasan-batasan yang ada untuk misa di gereja, dengan kita live streaming dan juga ikut dari rumah, dari keluarga masing-masing, sebetulnya suatu proses untuk masuk ke dalam keluarga masing-masing untuk menumbuhkan iman di tengah-tengah keluarga. Saya kira ini dampak paling besar. Kita lihat dampak positifnya ya. Ya, itu. Selain memang dampak boleh dibilang tantangan juga bahwa ada satu kerinduan yang besar dari umat untuk menyambut komuni secara real, bukan virtual atau spiritual, tetapi komuni real, dan itu satu kerinduan yang sangat kuat, dan saya percaya bahwa iman umat akan semakin dalam menghadapi situasi ini dengan kerinduan seperti ini. Ya. Iya Pastor, jadi di tengah COVID-19 ini kita juga bisa kembali ke keluarga masing-masing ya Pastor. Itu adalah dampak yang positif sekali, karena kita tahu di zaman sekarang bahwa kadang-kadang keluarga pun kumpulnya itu satu hari mungkin cuma 2 jam di dalam rumah. Setelah itu masing-masing dengan kegiatannya sendiri. Jadi dengan corona ini menurut Pastor sendiri membawa dampak yang sangat positif. Nah, ya. Terima kasih Pastor. Ya, kita kembali ke laptop, kembali ke perbincangan kita pada malam hari ini, yaitu mengenai doa novena 3 kali Salam Maria. Ini adalah tema yang sangat luar biasa yang dimunculkan oleh teman-teman dari Orang Muda Katolik Paroki Santo Yosef Pemali, menanggapi bulan suci, bulan Maria pada bulan ini. Mereka membuat tema ini dengan harapan bahwa semua orang Katolik bisa mengerti tentang doa 3 kali Salam Maria ini. Ya, jadi kita masuk ke sesi yang pertama Pastor. Ini langsung kita sesi pertama, ada beberapa yang harus kita perbincangkan, yaitu ini masuk yang bagian pertama adalah sebenarnya definisi novena itu seperti apa Pastor? Baik, Marcelino dan juga teman-teman sekalian, orang muda, keluarga-keluarga Kristiani dimanapun Anda berada. Sebelum kita bicara tentang novena, kita lihat novena ini dalam kerangka devosi. Ya. Jadi novena ini bukan suatu bentuk doa yang berdiri sendiri di dalam gereja Katolik, tapi
novena ini ada dalam satu bentuk devosi, ya. Nah, devosi itu apa sebetulnya, ya? Devosi itu bukan liturgi, ya. Devosi itu adalah suatu sikap bakti, ya. Devosi, suatu sikap bakti yang berupa penyerahan seluruh pribadi, ya, kepada Allah dan kehendaknya sebagai perwujudan cinta kasih, ya. Jadi pertama kita tempatkan novena ini dalam satu devosi, ya, supaya kita bisa mengerti bahwa ini satu sikap bakti, bukan hanya sekedar kemudian kita ada permohonan, ada mengalami suatu penderitaan apa, atau ada niat atau wujud apa, lalu kemudian kita dengan begitu gampang untuk, boleh dibilang kita begitu gampang untuk langsung saja novena, tidak mengerti konteksnya, ya. Jadi konteks novena ini dalam devosi. Atau lebih lazim kita bisa lihat bahwa devosi itu sebagai satu kebaktian khusus. Kebaktian khusus kepada berbagai misteri iman yang dikaitkan dengan pribadi tertentu. Ya, misalnya devosi kepada sengsara Yesus yang kita lakukan melalui jalan salib. Ya. Atau devosi kepada hati kudus Yesus. Ya, yang juga misalnya setiap Jumat pertama. Ya, kita buat misa untuk hati kudus Yesus. Atau juga devosi kepada sakramen Maha Kudus, ya, yang juga dalam Jumat pertama itu juga ada pentakhtaan sakramen Maha Kudus, ya. Juga devosi kepada Maria. Nah, devosi kepada Maria ini nanti kita akan lihat antara lain di sana ada novena, ada ziarah ke Gua Maria, juga ada doa rosario seperti yang saat ini kita lakukan, ya. Jadi tempat atau kerangka novena itu ada di dalam devosi itu. Nah, dan semua devosi itu harus diatur sedemikian rupa sehingga selaras dengan liturgi kudus. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana dengan susunannya. Di situ kan ada di situ. Nah, kita lihat di situ diatur sedemikian rupa supaya selaras dan sesuai dengan masa liturgi, ya. Misalnya terkait Bunda Maria bisa jadi bulan Maria, doa rosario seperti itu. Juga bersumber pada liturgi dan mengantar umat kepada liturgi. Ya, jadi devosi sikap bakti yang mengantar kita untuk nanti berliturgi secara benar. Nah, tujuan dari devosi itu apa? Ya, kita mesti lihat ini supaya kemudian dalam novena itu dalam novena 3 Salam Maria kita bisa mengerti kenapa kita mesti bernovena. Ya. Tujuan devosi itu pertama-tama kita menggairahkan iman dan kasih kita kepada Allah. Itu tujuannya. Lalu kemudian mengantar umat kepada penghayatan iman yang benar akan misteri karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Jadi sekalipun kita novena 3 Salam Maria, tidak terlepas dari Yesus Kristus. Ya. Nah itu. Jadi dia mengantar kita ke sana. Juga devosi mengungkapkan dan meneguhkan iman terhadap salah satu kebenaran misteri iman. Ya. Misalnya kebenaran misteri iman terkait dengan Maria sebagai perawan. Atau Maria sebagai Bunda Allah, ya, jadi itu. Nah, juga memperoleh buah-buah rohani. Nah, buah-buah rohani inilah yang kemudian dapat diaplikasikan dalam hidup amal baik dan cinta kasih. Tetapi juga buah-buah rohani ini bisa kita dapatkan dari terkabulnya permohonan-permohonan kita. Nah, itu. Jadi dengan devosi kepada Bunda Maria melalui novena ini, kita juga diharapkan supaya kita kemudian dapat membangun sikap iman yang benar. Ya. Nah, lalu novena, apa itu novena? Kenapa kita sebut novena? Ya. Dalam tradisi Gereja Katolik, ya, novena diartikan sebagai suatu doa 9 hari berturut-turut. Ya. Doa 9 hari berturut-turut untuk memohon suatu wujud kepada Tuhan. Ya. Jadi ada satu permohonan yang disampaikan kepada Tuhan secara konsisten, secara berturut-turut, ya, dalam waktu yang sama misalnya. Jadi di situ kita berusaha untuk kemudian secara tekun di dalam doa dan mengarahkan itu kepada Tuhan. Ya, jadi novena, kita mengerti novena ini dalam konteks devosi, ya, novena kepada Bunda Maria dalam konteks devosi itu berarti bahwa satu penghormatan kepada Bunda Maria. Ya, baik. Oh, iya, Pastor. Jadi yang saya tangkap tadi dari Pastor bahwa novena ini 9 hari berturut-turut, Pastor. Ini kebanyakan apakah mungkin saya sendiri juga ini
merasakan bahwa biasanya kita novena ini 9 hari, tetapi kadang putus 1 hari atau tidak, jamnya kita tidak sama seperti hari-hari kemarin. Itu bagaimana, Pastor? Ya, ini sekali lagi ini terkait dengan komitmen. Ya. Jadi kalau kita punya niat untuk novena, berarti kita sudah mulai dengan bangun komitmen. Ya. Tapi pertama-tama dari niat itu kita masuk pada perencanaan. Nah, jadi hal-hal yang terkait dengan boleh dibilang urusan-urusan lain itu sekiranya bisa diantisipasi sebelumnya, supaya kita betul-betul khususkan waktu itu untuk Tuhan dan untuk permohonan kita. Gitu. Ya. Iya, Pastor. Jadi harus ada jadwal. Harus ada jadwal, harus ada perencanaan. Konsisten ya, Pastor. Ya. Jadi ada niat. Ketika kita ada niat, lalu kita kemudian memberikan waktu khusus untuk ini, kita buat dalam satu perencanaan yang matang. Kegiatan-kegiatan yang lain yang terkait dengan apa yang atau menyita waktu kita diusahakan supaya diatur sedemikian rupa, ya, gitu. Baik, Pastor. Ya, sangat menarik ini, Pastor ya. Ini doa novena 3 kali Salam Maria ini biasanya kita di gereja ini selalu mendengar di ucapan syukur bahwa terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dan lain-lain. Ini apakah di dalam doa novena ini ada macam-macam doa novena, Romo? Baik, Marcelino dan teman-teman, keluarga-keluarga Kristiani yang terkasih, memang ada macam-macam novena. Ya, kita kenal ya, selain novena 3 Salam Maria, juga ada novena yang paling awal atau novena paling pertama di dalam gereja kita adalah novena mohon 7 karunia Roh Kudus pada hari Pentakosta, menjelang Pentakosta. Ya. Itu novena yang paling tua di dalam gereja Katolik. Ya. Jadi itu novena mohon 7 karunia Roh Kudus. Yang nanti sebentar lagi sesudah ini kita akan masuk pada novena mohon 7 karunia Roh Kudus setelah kenaikan, lalu kemudian kita masuk pada 9 hari untuk novena itu. Lalu kemudian ada juga novena Hati Kudus Yesus. Ya, setelah novena kepada Roh Kudus, mohon karunia Roh Kudus, lalu ada novena Hati Kudus Yesus. Kemudian juga ada kita kenal novena Kanak-kanak Yesus, ya, yang biasa juga di keuskupan ini dibuat di gereja katedral. Ya. Juga novena Kerahiman Ilahi, ya, itu juga ada dibuat di situ. Juga ada novena Bunda Hati Kudus. Ya, di sini kongregasi MSC yang punya kebaktian kepada Hati Kudus Yesus dan juga bersama dengan PBHK untuk Bunda Hati Kudus, ya. Nah, juga ada novena Bunda Maria Penolong Abadi. Ya. Juga ada novena 3 Salam Maria tentunya, tapi ada Santo Santa itu misalnya novena kepada Santo Yudas Tadeus. Ya, itu juga satu jenis novena tertentu yang bisa umat bisa melakukan doa-doa ini untuk meningkatkan imannya dan juga permohonannya kepada Tuhan. Ya, baik, Pastor. Jadi novena ini sangat banyak ya, sangat banyak jenisnya, sangat banyak. Nanti untuk penjabaran novena ini untuk apa dan ini untuk apa itu mungkin nanti di lain kesempatan. Tetapi yang kita bahas dalam hari ini yaitu novena 3 kali Salam Maria. Yang novena 3 kali Salam Maria ini sejarah awal mulanya mungkin dari mana, Mas? Baik, novena 3 kali Salam Maria ini kita gunakan atau digunakan jika Anda menghadapi masalah yang serius atau ada suatu wujud yang boleh dibilang sangat serius, entah itu untuk penyembuhan dari penyakit atau juga untuk satu wujud untuk mencapai misalnya kelulusan atau untuk satu niat yang betul-betul mau mencapai itu yang serius, novena ini bisa. Nah, dan novena ini dimulai sejak kapan? Novena ini sebetulnya berasal dari Santa Metilis. Dari Santa Metilis. Nah, ia mendapatkan pengalaman rohani dari Bunda Maria ketika ia cemas akan keselamatan hidupnya.
Dan ia memohon Bunda Maria untuk membantunya saat kematian. Bagi Santa Matildes ini, saat kematian ini sebagai suatu hal yang serius, sebagai suatu hal yang harus diminta untuk dihadapi dalam iman. Jadi ini satu hal yang penting bagi Santa Matildes. Maka dalam permohonannya itu Bunda Maria mengabulkan permohonannya dan meminta kepada Santa Matildes agar berdoa 3 kali Salam Maria. 3 kali Salam Maria. Nah, kemudian ada juga beberapa santo yang menyebarluaskan doa novena 3 Salam Maria ini. Ya, antara lain Santo Antonius dari Padua, Santo Leonardus dari Porto Maurizio, juga Santo Alfonsus de Liguori. Mereka ini berjasa besar dalam mewartakan doa novena 3 Salam Maria. Jadi itu ada sejarah seperti itu dari Santa Matildes. Baik. Jadi buat teman-teman muda yang ada di mana saja, jadi sejarah doa novena 3 Salam Maria ini berasal awalnya dari Santa Matildes. Ya, untuk kita semua tahu bersama supaya apa yang kita imani dapat berjalan sesuai dengan ajaran Katolik. Pastor, yang berikut itu, apakah ada susunan atau rumusan baku dalam susunan novena 3 kali Salam Maria? Ya, baik. Ya, soal susunan apakah baku atau tidak, namanya saja 3 Salam Maria. Intinya adalah 3 Salam Maria. Intinya ada di sini. Yang penting adalah sikap bakti. Sikap bakti itu yang paling penting untuk kita sekalian dalam novena. Terkadang novena ini dipadukan dengan perayaan Ekaristi, dipadukan dengan ibadat sabda. Jadi di dalam ibadat sabda misalnya ada bagian untuk novena, doa novena 3 Salam Maria. Atau dalam perayaan Ekaristi ada bagian untuk doa novena 3 Salam Maria. Jadi susunan baku itu sebetulnya boleh dibilang tidak terlalu baku dalam arti, tapi lebih fleksibel. Tapi yang intinya adalah bahwa ada doa 3 kali Salam Maria. Namun susunan inti itu bahwa ada 3 kali Salam Maria itu perlu untuk supaya kita kemudian betul-betul arahkan permohonan ini kepada Bunda Maria. Baik, Pastor. Ini begini, Pastor. Ini kan kalau kita mengikuti perkembangan zaman sekarang, Pastor, kebanyakan dari kita umat Katolik, kebanyakan ada yang mencarinya di internet, termasuk kami juga biasanya seperti itu, Pastor. Yang kami dapatkan di internet itu ada doa novena 3 Salam Maria dengan 3 cara. 3 cara itu biasanya apakah 3 cara itu didoakan semuanya atau kita cuma memakai 1 cara? Nah, itu yang kadang kalau kita belajar dari internet kita jarang bisa untuk mengerti, oh ternyata harusnya begini. Nah, mungkin Pastor bisa tolong jelaskan ke kaum muda sekalian. Oke, baik. Nah, di situ ada 3 bagian ya di dalam novena, doa novena 3 Salam Maria itu ya. Ada 3 bagian di situ. Nah, yang penting di sana kita lihat dalam susunannya itu kita mulai dengan tanda salib tentunya ya. Tadi itu saya bilang tadi itu kalau kita bisa buat sendiri, bisa juga dalam susunan dalam ibadah sabda atau juga dalam perayaan Ekaristi. Tapi kalau misalnya kita buat sendiri, maka kita mulai dengan tanda salib. Ya. Lalu ada syahadat, ungkapan iman kita, aku percaya. Ya. Sesudah itu ada doa Bapa kami. Ya. Lalu ada doa tobat. Karena ini novena 3 Salam Maria ini punya kaitan juga dengan membangun sikap iman dan pertobatan. Ya. Jadi doa tobat itu juga perlu untuk didoakan. So, kadang-kadang doa tobat ini kita doa hanya saat mengaku dosa. Dan mengaku dosa pun pada saat mau sambut baru, saat mau Christmas, saat mau nikah. Iya. 3 ini. Jarang untuk mengaku dosa, Pastor. Nah, nanti tentu tema ini nanti akan dibahas tersendiri lagi. Baik, tapi Pastor, bahwa ada doa tobat, lalu dari sesudah itu baru kita masuk pada intinya itu novena 3 Salam Maria, doa novena. Nah, doa novena ini di situ ada 3 hal yang perlu kita lihat juga. Yang pertama itu terkait dengan ada di situ ada renungan dan penyampaian atau permohonan. Ya.
Dalam renungan itu kita membacakan satu renungan. Nah, ada 3 renungan di situ, ya. Jadi 3 renungan itu kita bacakan sekaligus dalam satu saat itu, saat doa itu. Jadi tidak hari ini pertama, besok kedua, lusa ketiga, tidak begitu. Tapi 3 itu kita bacakan renungan itu, lalu kemudian di situ penyampaian permohonan itu disampaikan pada saat renungan itu. Sesudah itu baru doa 3 kali Salam Maria, ya kan? Nah, lalu kemudian ada bagian ekornya itu ada doa, Bunda Maria yang baik hati, jauhkanlah aku dari dosa-dosa berat. Iya, Ya, jadi itu paling tidak dalam intinya itu ada 3 hal itu selalu didoakan selama 9 hari berturut-turut dengan rumusan yang sama, susunan yang sama itu. Lalu ada kemuliaan, kemudian ada terpujilah Yesus, Santa Maria, Santo Yosef, lalu kemudian ditutup dengan tanda salib, ya. Jadi oh, itu, ya. baik Pastor. Ini merupakan pengetahuan untuk kami, khususnya orang muda. Ya, karena kami ini selalu apa yang kami tidak tahu pasti Mbak Google lebih tahu, Ya. gitu. Jadi kami jarang untuk bertanya langsung kepada pastor atau orang-orang yang mengetahui, tapi kami langsung tanya ke internet. Dan hari ini kami dapatkan jawabannya. Ternyata di internet itu merupakan renungan. Memang ada 3 renungan itu, dan itu yang kami harus tadi saya tanyakan bahwa apakah satu renungan saja atau 3-tiganya. Tapi sudah dijawab oleh pastor, 3-tiganya. Semoga bermanfaat bagi kami. Iya Pastor, selanjutnya apakah ada aturan atau semacam anjuran jam untuk novena? Ya. Begitu Pastor. Baik, aturan atau anjuran yang penting untuk novena ini, namanya novena ya tentu 9 kali, ya, 9 kali berturut-turut dalam 9 hari itu, ya, 9 hari berturut-turut. Nah, jadi ada kewajiban ketika kita punya. Jadi yang pertama-tama bukan soal harus 9 hari, tetapi bahwa ketika kita sudah membuat satu niat, ketika kita sudah mulai mengangkat hati untuk Tuhan, itu betul-betul full untuk Tuhan. Jadi dalam 9 hari itu kita berdoa secara berturut-turut pada waktu yang sama bisa, ya. Misalnya kita memilih waktu yang nyaman untuk kita, ya. Jangan terganggu dengan aktivitas yang lain, ya. Nah, bisa waktu pagi-pagi sebelum ada aktivitas yang lain, bangun pagi-pagi duluan, lalu kemudian mandi dan berdoa, atau juga bisa juga sore atau siang atau sore atau bahkan malam. Tapi saya anjurkan sebaiknya jangan di atas jam 9 malam, ya. Karena kecenderungan mengantuk. Nah, itu waktu sisa. Ya. Iya, jadi jangan kita ambil waktu di atas itu yang kemudian membuat kita konsentrasi sudah tidak ada. Iya Pastor. Sebaiknya menurut saya dan pengalaman saya juga sebaiknya pagi hari. Pagi-pagi sekali sebelum ada aktivitas lain, kita mulai dengan wujud dan doa kita itu. Iya, Dan apabila permohonan kita itu berat, permohonan kita itu amat sangat serius, bisa kita buat 3 kali novena, 3 kali 9 hari, jadi 27 hari, bisa. Dalam sehari 3 kali Pastor. Dalam yang 9 hari itu kita kalikan 3. Oh, jadi dikalikan 3. Jadi 27 hari. 27 hari. Oh iya Pastor. Itu kalau permohonan amat sangat berat, itu kita bisa lakukan itu. 3 kali 9 hari, 3 kali novena berturut-turut tanpa putus. Itu luar biasa. Itu merupakan tantangan tersendiri. Iya. Baik. Ya, teman-teman kaum muda yang berbahagia pada hari ini dan juga yang sedang menyaksikan dari channel YouTube Orang Muda Katolik Santo Yosef Pamali, kita akan break sejenak untuk masuk ke sesi berikutnya. Kita break dulu untuk sesi yang pertama.
ini